Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Wilson Yusda. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makalah saya ya. Jadi makalah saya itu berjudul Uniform Cost Search as a Strategy for Hyperparameter Optimization. Jadi mungkin bisa dimulai dengan apa itu hyperparameter optimization ya. Jadi di sini tuh fokusnya tuh ke hyperparameter tuning. Nah, contohnya itu sebuah model machine learning itu biasanya mereka akan mengembalikan sebuah nilai akurasi tertentu. Nah, jadi salah satu cara untuk meningkatkan akurasi mereka itu ya di set parameternya. Jadi misalkan jika model kita itu berbasis string misalkan, biasanya mereka memiliki atribut-atribut tertentu seperti eh, jumlah node, jumlah leaf, max iteration dan lain sebagainya. Jadi kita tuh seperti mengganti behavior mereka agar mereka bisa berlatih terhadap data yang kita berikan secara baik. Kenapa penting tuning itu? Karena tuning yang salah tuh bisa menyebabkan yang namanya overtuning. Jadi overtuning itu gejala ketika data itu terlalu berlebihan melatih diri sendiri sehingga akibatnya itu dia memiliki akurasi yang jauh lebih rendah. Oleh sebab itu penting untuk memiliki parameter yang sesuai dalam melakukan data modeling dan hyperparameter tuning. Nah, sedikit gambaran umum kenapa UCS? Karena ya dalam paper ini itu dicoba pendekatan UCS karena merasa UCS itu merupakan salah satu approach approach graph ya yang cocok untuk menarik parameter yang sesuai dalam sebuah data modeling. Yang mungkin bisa gambaran umum dulu ya. UCS itu sebuah konsep pengambilan jalan ya. Dia itu awalnya itu pathfinding, dia itu mencari cost yang paling rendah. Nah, jadi di sini itu dimodifikasi sehingga cost-nya itu yaitu berupa negasi dari akurasi. Mengapa begitu? Karena akurasi itu makin tinggi makin bagus. Sedangkan UCS itu dia berfokus pada nilai cost paling minimum sehingga diambil negasi dari akurasi. Itu sebagai GN-nya. Di mana dalam UCS itu Fn sama dengan GN. Percobaan ini dilakukan pada dataset ya dengan bersifat supervised learning karena target itu bersifat binary 0 atau 1 terhadap target. Dan tuningnya itu nanti dibandingkan dengan tuning tradisional. Ada dua yang sedikit istilahnya terkenal ya, grid search dan random search. Grid search itu secara terus terang itu pendekatan brute force. Sedangkan random search itu pendekatan random. Jadi grid search itu dia mencari semua kombinasi dari parameter yang cocok, habis itu dikembalikan nilai di akurasi tertinggi. Sedangkan random search itu dia lebih ke arah efisiensi waktu. Jadi dia mengembalikan secara random, namun tetap memastikan kualitas itu bagus. Jadi langsung saja kita ke implementasinya. Data yang dipakai itu ya data dari dataset reservasi hotel ya untuk memprediksi apakah seorang pelanggan itu bakal cancel atau check-in terhadap suatu hotel. Perlu diingat juga limitasinya kali ini itu tidak difokuskan kepada EDA ya, atau exploratory data analisisnya karena ini fokusnya ke parameternya sendiri. Jadi pertama data itu dibagi dulu 60% 40%. 60%-nya sebagai data untuk dilatih oleh model, 40%-nya untuk memastikan apakah model itu bekerja dengan baik atau tidak. Terus dibersihkan dulu untuk nilai nolnya sebelum dilakukan ke pipeline. Pipeline-nya itu ada empat. Jadi pipeline itu kayak sebuah konstruk lah ya. Jadi pembentukan data sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini pembentukannya ada empat. Pertama itu imputer. Jadi imputer itu intinya data yang kosong itu diisi dengan sebuah nilai tersendiri. Di sini tuh penting ya karena ada atribut yang dia banyak bernilai kosong tapi tidak seharusnya dihilangkan. Alasannya ya karena jika dihilangkan datanya akan menjadi sangat sedikit menyebabkan trennya tidak cocok. Jadi sini alternatifnya itu ya diisi. Diisinya pakai apa? Strategi itu most frequent. Jadi untuk setiap data yang ada yang paling banyak keluar itu diisi ke yang kosong. Jadi tidak begitu mempengaruhi datanya. Kemudian ada scalar. Scalar ini berfungsi karena nantinya tuh model itu akan sering membandingkan nilai numerik dari tiap atribut. Dan takutnya dia bandingkannya itu dalam skala besar. Misalkan komparasi antara jumlah dengan harga. Bisa saja dianggapnya tuh keduanya benar-benar pure integer atau pure angka. Sehingga terdapat gap yang sangat luas. Namun jika di scale akan menjadi perbandingan yang seimbang antara tiap atribut sehingga model akan lebih baik dalam membacanya. Dropper itu menghilangkan atribut yang menurut kita tidak penting. Di sini ada beberapa kayak ID itu yang built-in itu yang menurut saya tidak berguna. Terus country ini sebenarnya bawaan dari konsep DA ya. Tapi tidak begitu dibahas dalam hal ini. Jadi sebuah insight semata saja. Kemudian terakhir ada
encoding. Encoding itu memastikan model itu bisa melihat data kategorikal atau data non angka dengan baik. Karena kan jika tidak bisa angka kan susah dibandingkan ya. Jadi untuk tiap value dari kategori data itu di-encode dulu, dijadikan atribut baru. Dan atribut baru itu bersifat binary. Apakah benar atribut itu present dalam sebuah tuple ini? Nah, setelah bersih semuanya ya, setelah dibentuk sempurna, barulah dimulai model. Model kali ini tuh dipakai masih XGBoost ya. XGBoost itu ya classifier sebuah classifier. Di sini tuh test case-nya ada 4. Yang pertama itu pure SGB, yang kedua itu SGB dengan parameter dari UCS, yang ketiga itu SGB dengan parameter dari randomized search, dan yang keempat itu dengan grid search. Jadi yang pertama itu dipakai sebagai baseline biar mengecek apakah untuk data set ini itu bakalan terjadi overtuning atau enggak. Karena bisa aja untuk rupanya kita tambahin parameter dia malah overtuning, makin rendah akurasinya. Terus yang kedua tuh untuk memastikan bahwa pendekatan kita tuh cocok atau sesuai atau visible istilahnya. Yang ketiga tuh sebagai baseline apakah punya kita tuh benar, yaitu harus melewati dari the master atau istilahnya mendekati lah, karena kan kita sudah mengorbankan waktu. Sebaliknya dengan randomizer yang lebih mementingkan waktu. Sama yang terakhir itu great search pendekatan brute force atau dia tuh sudah pasti menghasilkan hasil optimal. Langsung aja ke test case. Test case ini dipakai ada 5 atribut dari parameter ya. Jadi kombinasinya itu ada 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 4. Karena kan nilainya range 50, 190 dan lain sebagainya. Pertama dicek tanpa parameter, dihasilkan 0,829, 82%. Lumayan lah. Karena istilahnya itu eh, realistis. Kita memiliki 40% test set sama 60%. Jadi dilatih 60% dan dicoba ke 40%-nya. Mungkin bisa lebih tinggi kalau misalkan kita terlalu fokus ke training, tapi nanti kalau misalkan diuji coba ke pengumpulan nantinya, nanti akan berefek. Eh, Nah, kita lanjut ke bagian UCS-nya. Mungkin di sini bisa dicoba ya UCS-nya, penjelasannya. Nah, UCS itu apa? UCS itu harusnya pendekatannya itu dia mencari kosan terendah. Dan untuk setiap kosan terendah bakalan dilanjutkan terus sampai ke bawah sampai parameter lengkap. Nah, di sini bisa terlihat kalau dia tuh sering print new best param ya. Jadi di sini tuh sengaja dibuat karena UCS-nya sedikit dimodifikasi. UCS-nya sebenarnya itu berhenti ketika menemukan suatu jawaban dan menurutnya itu sudah optimal. Namun, dalam paper ini, untuk dapat berkompetisi dengan grid search, itu dia harus melakukan pendekatan berulang. Jadi, dilakukan sedikit konsep exhaustive search, namun masih menggunakan konsep UCS. Penjelasan gimana? Kalau misalkan dalam, eh dalam tutorial 3 kemarin ya. Tutorial 3 kemarin kan, begitu ketemu jawabannya ya langsung dikeluarin. Namun, kalau misalkan dalam pendekatan ini ya, kan pertama misalkan dibagi ke 4 node. Satu node dipilih sebagai cost terendah, 3 lainnya disimpan dalam priority queue. Asumsikan dari node yang pertama ini ditarik ke bawah tuh memiliki nilai yang selalu bersifat lebih kecil dari node yang lainnya. Kalau dalam tutorial 3 tuh priority queue-nya akan hangus begitu coba ditemukan. Namun dalam dalam pendekatan ini itu dianggap tidak hangus ya karena akan dilihat sekali lagi. Jadi misalkan sudah dihasilkan nilai paling bagus ya menurut dia, dicari lagi di branch yang lain. Yang tadi yang juara duanya itu dilanjutkan lagi. Apakah benar bisa menghasilkan yang lebih bagus? Mengapa begitu? Ya sedikit ada perbedaan dengan yang lain ya, pendekatan lain, test case lain. Karena dalam hyperparameter tuning, misalkan untuk iterasi 100 dia lebih bagus daripada iterasi 150. Namun bisa saja untuk iterasi 100 max lift 5 itu lebih jelek daripada iterasi 50 max lift 2. Konsepnya seperti itu. Jadi bisa saja dia tuh sebenarnya bukan tidak cocok dengan dataset, tapi hanya tidak cocok kombinasinya saja. Makanya dalam eh, paper ini dibuat ada kombinasi dengan exhaustive search. Jadi contohnya itu, dia konsepnya itu pertama tuh dia ambil yang paling bagus dulu. Dia tarik ke bawah sampai paling bagus di print keluar. Habis itu dia cari ke priority queue-nya. Apakah masih ada yang bisa ditarik ke bawah? Jika ada lebih bagus, maka akan di print lagi. Nanti akan dilihat di bagian test case uji cobanya ya. Dan untuk setiap jika sempat predikatnya kosong, nah jika kosong barulah dikembalikan. Jadi seperti dilihat itu ada while not QMT ya.
Jadi selama queue-nya itu tidak empty, dia akan terus melakukan pencarian. Tapi jika queue-nya empty, ya sudah selesai dia. Dia akan mengembalikan nilainya langsung. Mungkin akan lebih susah jika dia dari code langsung ke test case-nya saja. Nah, dalam test case ini terlihat new base parameter itu ada dua. Jadi konsepnya itu gimana? Pertama tuh dia bertemu satu yang menurut dia paling bagus. Dia tarik ke bawah menurut dia paling bagus. Oh, ini paling bagus. Di print keluar. Tapi priority queue-nya masih ada yang lain. Jadi dia kembali lagi ke atas, sedikit backtracking, sedikit ke arah exhaustive search, namun masih menerapkan pengambilan dengan minimum cost dari UCS. Jadi dia kembali lagi ke atas, dia cek lagi ya, ada yang lebih bagus gak untuk kombinasinya. Seperti yang dijelaskan, bisa saja untuk pilihan pertama, untuk iterasi 100 dengan maksif 5 itu lebih jelek daripada iterasi 50 maksif 2, meskipun iterasi 100 itu lebih bagus daripada iterasi 150. Jadi kombinasinya itu tidak pas sebenarnya. Jadi makanya diperlukan exhaustive search. Jadi di sini terlihat ya, di base parameter itu ada dua. Berarti ini yang pertama itu ditemukan dulu, baru dikembalikan lagi ke yang atas, di backtracking lagi. Bukan di backtracking, berarti dicari di queue-nya lagi. Ada yang lebih bagus lagi, dikeluarin lagi, di print lagi. Itu sebagai high score-nya. Jadi di sini terlihat ya, nilainya itu 0,882, sedikit lebih tinggi, tapi sebenarnya berefek ya, karena tuning itu sebenarnya kan hanya mengubah behavior ya, bukan mengubah data secara signifikan. Jadi jika di compare dengan random massive itu sebenarnya lebih bagus ya, karena kita telah menghabiskan waktu lebih lama ya, 14 menit, karena kita sedikit menerapkan exhaustive search. Nah, untuk kompetensinya itu bisa dilihat jika menggunakan brute force atau grid search, di mana hasilnya itu sama 0,8282. Grid search itu pasti lebih cepat ya, karena itu dia tuh library nyata yang sudah menerapkan yang namanya parallel processing. Mungkin bisa memiliki waktu yang sama jika eh, berversi menggunakan brute force tradisional, menggunakan while loop. Namun eh, konsep bukan konsep tapi inti dari paper ini itu adalah untuk menjelaskan bahwa UCS itu sebenarnya menggunakan sebuah approach yang sangat bagus ya, karena dia itu bisa membalance antara time dengan optimalism. Jika kita ingin fokus ke time, kita bisa saja berhenti sampai ke iterasi pertama. Seperti yang tadi, best param pertama. Kan best paramnya ini ada dua ya. Begitu dia cari yang pertama, dia tuh langsung berhenti. Dia tuh langsung lanjut. Tapi kalau misalkan kita value time lebih, ya kita sampai iterasi pertama kita berhenti. Dilihat tuh nilainya nggak beda jauh ya, 0,8225 sama 0,8237. Sebenarnya nilai itu masih bagus karena UCS tuh masih menerapkan yang skor paling bagus kan. Dia skor paling rendah berarti negasi akurasi, berarti akurasi paling tinggi. Tapi bukannya bukannya paling bagus, tapi dalam lingkup lokal tuh dia sudah terbilang bagus. Jadi untuk UCS tuh menurut saya itu cocok untuk dijadikan salah satu cara untuk metode pengambilan parameter pada hyperparameter tuning, karena dia itu fleksibel, bisa fokus ke satu pencarian atau lebih. Untuk satu pencarian bisa limited ke new base param pertama, atau jika unlimited bisa sampai iterasi berulang-ulang. Jadi kalau misalkan bisa dioptimalkan lagi para proses dan lain sebagainya, mungkin bisa menjadi sebuah pendekatan yang bisa bersaing dengan pendekatan tradisional. Mungkin itu sih sedikit gambaran. Jadi sepenuhnya dapat dicoba sendiri dalam link GitHub, atau bisa membaca laporannya secara langsung ya. Terima kasih banyak.